Walaupun masih berusia 7 tahun, gadis ini sudah bisa merasakan apa itu cinta. Film kali ini berkisah tentang seorang anak gadis yang jatuh cinta kepada tetangganya sendiri. Cinta yang dia pendam pada tetangganya itu bertahan hingga bertahun-tahun. Bahkan ketika pria itu sudah memiliki pacar baru, gadis muda ini masih tetap mencintainya. Film romantis yang akan saya ceritakan kali ini berjudul Flipped, yang dirilis pada tahun 2010. Banyak cuplikan dari film ini yang menjadi FYP di TikTok saya, dan begitu pun dengan kalian. Semoga cara saya menceritakan alur film kali ini dapat kalian nikmati, dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisahnya dimulai pada tahun 1957. Ketika Bryce Losky dan keluarganya baru saja pindah ke rumah baru mereka. Saat itu, Bryce melihat Juliana Baker yang langsung terpana begitu melihat Bryce pertama kali. Julie bahkan sampai menemui Bryce dan ayahnya dengan modus memberikan bantuan agar bisa selalu bersama Bryce. Julie seakan tidak ingin berpisah dengan Bryce. Dia ikut pergi kemanapun Bryce pergi. Bryce mencoba untuk menjauh darinya, akan tetapi Bryce tidak bisa. Karena baik di rumah maupun di sekolah, Bryce akan tetap bertemu dengan Julie karena Bryce ternyata satu kelas dengan Juliana Baker. Singkat cerita, ketika Bryce sudah berada di kelas 6, dia dengan berani menyatakan perasaannya kepada Sherry di depan mata Julie. Sherry adalah musuh bebuyutan Julie. Mungkin dengan begitu, Bryce berharap jika Julie akan menjauh dari dirinya. Setiap harinya, Julie selalu melihat kedekatan Bryce dan Sherry. Namun pada suatu hari, Sherry memutuskan hubungannya dengan Bryce. Karena ternyata dia tahu, Bryce ternyata tidak mencintainya. Bryce berpacaran dengan Sherry karena dia tidak ingin didekati oleh Julie lagi. Namun, Julie akhirnya mengetahui kalau hubungan Sherry dan Bryce telah berakhir, dan dia pun kembali mendekati Bryce lagi. Dari awal Julie sudah terkesima dengan Bryce. Julie mengatakan kalau dia menyukai Bryce karena matanya bersinar ketika melihat Julie. Julie mengetahui kalau Bryce sebenarnya juga menyukai dirinya. Namun menurut Julie, Bryce masih malu menyatakan perasaannya kepada Julie. Oleh karena itu, Julie akan membantu Bryce untuk bisa lebih percaya diri lagi ketika mereka berada di sekolah. Ketika mereka berada di kelas 6, Julie benar-benar patah hati ketika mengetahui Bryce berpacaran dengan Sherry, musuh bebuyutannya. Sebenarnya Julie ada alasan mengapa dia tidak menyukai Sherry, dan salah satu alasannya karena Sherry adalah seorang pengkhianat. Di saat Julie mengetahui Bryce telah putus dengan Sherry, Julie benar-benar kembali jatuh hati lagi kepada Bryce. Singkat cerita, Bryce sudah berada di kelas 7 SMP. Kini mereka kedatangan kakek Bryce yang akan tinggal bersama mereka. Di suatu hari, kakek Bryce menanyakan tentang Julie kepada Bryce. Chad bertanya karena dia penasaran dengan Julie yang tidak ingin turun dari sebuah pohon di dekat rumah mereka. Bryce kemudian bercerita kepada Chad kakeknya. Kata Bryce, sejak dulu Julie dan kakaknya sudah suka naik pohon tersebut. Bahkan ketika mereka sudah berada di SMP, Julie selalu memanjat pohon itu untuk memantau posisi bus sekolah mereka. Namun suatu saat, pemilik pohon itu ingin menebangnya. Tapi Julie menolak dan dia memutuskan untuk tidak turun dari sana sebagai bentuk protesnya. Menurut Bryce, tindakan yang dilakukan Julie sangat bodoh. Namun, menurut Chad tidak seperti itu. Bagi Chad, Julie adalah seorang wanita yang memiliki semangat yang luar biasa, tidak seperti wanita lain, dan karena itulah dia ingin lebih mengenal Julie lagi. Setelah kejadian itu, Julie tidak masuk ke sekolah. Dia bahkan berhenti mengejar Bryce seperti sebelumnya. Inilah yang diinginkan Bryce. Namun dia tidak bisa bohong pada dirinya. Bryce ternyata merindukan Julie yang dulu suka mengganggunya. Berbeda dengan pandangan keluarga Losky,
ayah Julie adalah seorang yang paling hebat di dalam hidup Julie. Dari ayahnya, Julie banyak belajar tentang filosofi hidup. Bahkan ayah Julie mengajarkan Julie tentang menilai seseorang bukan hanya dari satu sisi, melainkan dari segala sisi, seperti halnya dia memandang lukisan ayahnya. Julie awalnya tidak mengerti tentang perkataan ayahnya. Namun saat dia berada di atas pohon, dia akhirnya mengetahui arti dari perkataan ayahnya. Mulai saat itu, pohon tempatnya saat ini berada menjadi tempat favorit Julie untuk bersantai. Sampai suatu ketika, pemilik pohon itu meminta petugas untuk memotong pohon itu. Tentu saja Julie menolaknya. Dia tidak akan setuju jika pohon itu ditebang, karena dia tidak akan bisa lagi menikmati pemandangan dari sana. Julie meminta Bryce untuk naik ke pohon itu, agar setidaknya para petugas itu membatalkan pekerjaan mereka. Tapi Bryce menolak dan memilih untuk pergi ke sekolah. Julie sangat sedih. Dia bahkan sampai menangis selama 2 minggu berturut-turut karena kejadian itu. Tidak hanya itu, Julie juga sampai tidak fokus belajar karena yang ada di pikirannya saat ini adalah pohon sikamor yang menjadi favoritnya sudah ditebang. Untuk menghibur Julie, ayahnya kemudian memberikan sebuah lukisan pohon sikamor kepada Julie. Julie sangat senang dan bahagia dengan hadiah itu. Ketika dia ingin tidur dan baru bangun tidur, Julie akan terlebih dahulu menikmati pemandangan lukisan pohon sikamor buatan ayahnya. Singkat cerita, Julie memberikan keluarga Losky beberapa telur yang dihasilkan dari ayam-ayamnya. Bryce menerima telur itu, lalu kemudian dimasak oleh ibunya. Ayah Bryce curiga dari mana telur-telur itu berasal, karena yang dia tahu, Julie hanya memiliki ayam betina saja di kandangnya. Jadi, dia meminta Bryce untuk menanyakan langsung kepada Julie tentang telur itu berasal. Namun Bryce ternyata takut menanyakan langsung kepada Julie, dan dia malah memilih sahabatnya untuk mencari tahu sendiri. Dan hasilnya, dia memberitahukan ayahnya kalau Julie tidak memiliki ayam betina di kandangnya. Stephen, ayah Bryce, tentu saja marah kepada Bryce karena Bryce memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya, Stephen pun menyuruh Bryce untuk mengembalikan telur itu lagi kepada Julie, karena dia dan keluarganya tidak ingin terkena penyakit akibat telur yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi pekarangan rumah Julie cukup kotor. Namun Bryce justru membuang telur itu tanpa sepengetahuan Julie. Hampir tiap minggu, Bryce menerima telur dari Julie. Namun Bryce tetap saja membuang telur-telur itu. Tapi tanpa diketahui Bryce, ternyata telur-telur Julie didapatnya dari ayam-ayamnya sendiri. Waktu itu, di saat pertunjukan di sekolah, telur yang dimiliki Julie menghasilkan 6 ekor anak ayam. Julie kemudian memelihara ayam itu, hingga pada suatu hari, salah satu ayamnya bertelur. Julie sangat bahagia, karena dia ternyata tidak hanya bisa memelihara ayam jantan, tetapi juga ayam betina. Semakin hari, telur dari ayam-ayam Julie semakin banyak. Ibunya bahkan mengolah telur-telur yang melimpah itu dengan berbagai jenis makanan. Di suatu hari, tetangga mereka yang lain ingin membeli telur milik Julie. Julie pun menjualnya dan mulai mendapatkan uang tambahan dari telur itu. Di samping itu juga, Julie berinisiatif untuk memberikan keluarga Losky telur-telur miliknya. Julie awalnya berpikir kalau keluarga Losky menyukai telurnya. Namun di suatu hari, Julie melihat Bryce membuang telur miliknya. Bryce beralasan kalau ini adalah perintah ayahnya, karena ayahnya tidak ingin terkena penyakit dari telur Julie. Apalagi menurut Bryce, halaman rumah Julie sangat kotor dan berantakan. Julie sakit hati karena hal itu. Dia bahkan tidak ingin melihat Bryce lagi. Julie juga memutuskan untuk membersihkan halaman rumahnya. Tanpa diduga Bryce, kakeknya Chad justru ikut membantu Julie membersihkan pekarangan rumah Julie. Di suatu saat, Chad memberikan pesan kepada Bryce. Chad berkata agar Bryce tidak terlalu dalam hidup dengan sifat buruk yang sudah turun-temurun dari ayahnya.
Chad meminta Bryce berkata jujur dan tidak suka berbohong seperti saat ini. Karena kejujuran lebih penting walaupun menyakitkan daripada berbohong dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bryce kemudian mencari cara untuk bisa bertemu dan meminta maaf kepada Julie. Namun Julie selalu aja menghindar dan menjauh dari Bryce. Sampai di suatu hari, Bryce akhirnya bisa bertemu dengan Julie dan meminta maaf atas tindakannya kemarin. Ketika di malam harinya, Chad memberitahukan Stephen dan yang lainnya tentang alasan keluarga Baker yang tidak bisa membersihkan halaman rumahnya. Ternyata ayah Julie memiliki seorang adik yang mengalami kelainan mental. Hal itu membuat Julie dan keluarganya harus menabung uang untuk biaya pengobatan paman Julie. Namun walaupun begitu, Stephen tetap aja menganggap sepele kepada keluarga Julie. Sampai Chad berkata tentang kelahiran Bryce yang juga sama dengan yang dialami paman Julie. Perkataan itu tentu saja membuat Patsy ibu Bryce marah, lalu pergi ke dalam kamarnya. Di saat Julie dan keluarganya makan malam, Julie mengatakan kepada ayah dan ibunya tentang halaman mereka. Dengan semua uang yang dimiliki Julie, dia akan memperbaiki halaman rumah mereka agar tidak kelihatan buruk seperti saat ini. Julie memberitahukan ejekan Bryce kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu, dia sangat ingin membersihkan halaman rumah mereka. Akan tetapi ejekan itu membuat ayah dan ibu Julie saling marah. Ibu Julie menyalahkan ayahnya karena membiarkan uang mereka habis untuk perawatan paman Julie. Tapi di satu sisi, ayah Julie sangat mencintai Daniel adiknya. Dia tidak ingin adiknya itu mendapatkan perawatan yang buruk jika harus memindahkannya. Walaupun seperti itu, ibu Julie sangat mencintai ayahnya. Bagi Trina ibu Julie, kalau Richard suaminya adalah pria terbaik yang pernah dia temui. Oleh karena itu, dia masih bertahan dengan Richard walaupun mengalami banyak kesulitan. Singkat cerita, Patsy ibu Bryce memberitahukan keluarganya kalau dia telah mengundang keluarga Baker untuk datang makan malam di rumah mereka. Kabar itu membuat Bryce sedikit canggung dengan Julie. Dia bahkan membicarakan tentang hal itu kepada sahabatnya. Namun tanpa diduga sahabatnya itu justru ikut-ikutan mengejek Julie dan keluarganya. Dan bodohnya, walaupun isi hati Bryce menentang perkataan sahabatnya, dia justru setuju dan ikut tertawa dengan ejekan itu. Setelah itu, Bryce akhirnya menyadari kalau dia ternyata telah jatuh cinta kepada Julie. Sedangkan Julie sendiri mulai bingung dengan perasaannya kepada Bryce. Untuk menghilangkan beban pikirannya, Julie memutuskan untuk ikut dengan ayahnya pergi ke tempat pamannya Daniel. Ini menjadi kali pertama bagi Julie untuk ikut mengunjungi pamannya. Julie melihat sendiri betapa ayahnya sangat mencintai Daniel adiknya. Bahkan ketika es krim milik Daniel terjatuh, Richard dengan sabar menghadapi gangguan mental Daniel yang kambuh saat itu. Julie akhirnya dapat menyadari kenapa ayahnya tidak memberikan Daniel dirawat oleh pihak sosial. Ketika sampai di rumah, Trina memberitahukan tentang undangan makan malam dari keluarga Losky. Richard sedikit berat hati menerima undangan itu. Namun karena Trina meminta mereka semua untuk datang, dia pun akhirnya mengikuti kemauan istrinya itu. Di sekolah, salah satu teman Julie memberitahukan tentang Bryce yang mulai menyukai Julie. Dia bahkan mengajak Julie untuk mendengarkan pembicaraan Bryce dengan sahabatnya. Dan perbincangan itu ternyata adalah sebuah ejekan Bryce dan sahabatnya tentang paman Julie yang mengalami gangguan mental. Setelah mendengar perbincangan itu, Julie pun sakit hati kepada Bryce. Dan dengan yakin dia tidak akan menyukai Bryce lagi. Bahkan di saat Julie datang ke rumah Bryce, dia mengatakan kalau Julie tidak akan berbicara kepada Bryce lagi. Bryce mencoba memberikan penjelasan kepada Julie kalau saat itu dia tahu ucapan sahabatnya adalah salah. Dan saat itu Bryce sebenarnya ingin menghajarnya. Tapi kenyataannya Bryce malah ikut tertawa dengan ejekan sahabatnya itu.
Di sepanjang acara makan malam, Julie sama sekali tidak berbicara kepada Bryce. Dia bahkan tidak memandang Bryce sama sekali di malam itu. Namun di sisi lain, Bryce akhirnya menyadari kalau sifat yang ada di dalam dirinya itu merupakan turunan dari ayahnya. Bryce tahu karena ketika kakak Julie bercerita tentang kemampuan mereka memainkan instrumen musik, Stephen, ayah Bryce, hanya bisa diam dan senyum-senyum untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Bahkan saat semua anggota keluarga memuji kehebatan kakak Julie, Stephen malah justru mengejeknya. Dia bahkan sampai memukul putrinya sendiri di depan Patsy dan anggota keluarga lainnya. Bryce kembali berpikir kalau ayahnya sebenarnya marah seperti itu karena dia memendam sesuatu yang gak bisa dia gapai di waktu mudanya. Karena hal itulah, Stephen lebih sering mengejek keluarga Baker. Singkat cerita, sekolah mengadakan sebuah acara lelang yang meminta Bryce untuk berpartisipasi dalam acara yang akan diadakan sekolah mereka. Bryce mendapat informasi dari sahabatnya kalau Sherry dan beberapa wanita di sekolahnya akan berebut melelang makanan yang dibawa Bryce. Bryce juga tahu kalau saat itu Julie memiliki uang yang Bryce anggap akan ikut melelang barang bawaannya. Namun, Julie ternyata menawar seorang siswa lain yang berada sebelum Bryce. Perasaan Bryce akan hancur setelah melihat Julie Baker menawar siswa lain yang berada sebelumnya. Ketika di waktu makan siang, Bryce cemburu melihat Julie tertawa dengan siswa lain itu. Dan tanpa diduga, Bryce dengan berani datang mendekati Julie lalu ingin menciumnya. Tapi Julie malah menolaknya dan justru pergi pulang ke rumahnya. Bryce dengan berani menentang sahabatnya karena kembali mengejek Julie. Tidak seperti sebelumnya yang hanya tertawa mengejek Julie dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Bryce kembali mencoba menemui Julie dengan berbagai cara. Sampai pada suatu hari, Julie melihat Bryce menggali lubang di halaman rumahnya. Julie mencoba menghalangi Bryce, namun ayahnya ternyata sudah memberikan izin kepada Bryce. Dan dari dalam rumah, Julie melihat Bryce sedang menanam pohon sycamore yang menjadi favorit Julie. Julie akhirnya keluar dan membantu Bryce menanam pohon itu. Dan film pun berakhir. Kisah cinta remaja merupakan kisah indah yang pasti hampir dimiliki semua orang. Dari deretan kisah pengalaman yang kita miliki, mungkin kisah cinta kita semasa remaja adalah salah satu hal yang sedikit sulit dilupakan. Bukan tentang gadis atau pria yang ada di dalam kisah itu. Bisa aja tentang hal yang kita anggap baru dan sedikit aneh di dalam hidup kita. Sosok Bryce yang polos dan pemalu mencerminkan pria yang tulus dan setia. Awalnya dia memang tidak terlihat peduli, namun di kemudian hari, dia tidak bisa membohongi perasaannya. Cinta merupakan hal yang aneh, karena ketika kita mencoba menghapus kisah kita dengan orang yang kita cintai, kisah tersebut justru semakin sering muncul di dalam bayangan kita dan di hati kita sendiri. Sekian alur cerita film yang dapat saya bawakan. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video baru dan video seru yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih.